Halo, apa kabar? Salam jumpa pemirsa. Senang sekali Nusa Tenggara Timur hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Sejumlah informasi menarik dan teraktual dari berbagai daerah di Nusa Tenggara Timur telah kami siapkan untuk Anda. Mengawali perjumpaan kita, berikut cuplikan berita utama. Seorang anak dan ayahnya hilang terseret banjir saat tengah memancing di Sungai Wolowona, Kabupaten Indi. Pesawat Lion Air dengan nomor penerbangan JT693 tujuan Surabaya menunda keberangkatan karena insiden telepon seluler mengeluarkan asap dan terbakar di kabin. Masa Prapaskah 2023, umat Katolik di kota Keva TTU diminta mendamaikan diri dengan Allah dan sesama. Ya pemirsa, 3 cuplikan berita utama tadi telah kami rangkai dengan sejumlah informasi menarik dan teraktual lainnya. Bersama saya Junet Kapitan. Dan saya Giti Berkanis, inilah Nusa Tenggara Timur hari ini selengkapnya untuk Anda. Kita ikuti informasi yang pertama dari Kabupaten Ende. Pemirsa, seorang anak dan ayahnya hilang terseret banjir saat tengah memancing di sungai. Korban tidak menyadari datangnya banjir sehingga terseret dan kini masih dalam proses pencarian. Hujan deras yang mengguyur wilayah Kabupaten Ende 24 hingga 25 Februari 2023 menyebabkan 2 orang warga Kelurahan Rewa Rangga Selatan, yakni Markus Hence 33 tahun dan anaknya Agusto Rajalio 9 tahun, hilang terseret banjir saat sedang memancing di sungai pinggir kampungnya. Keduanya diduga tidak menyadari saat banjir datang sehingga tidak sempat menyelamatkan diri. Kapolres Ende AKBP Andre Librian menyampaikan saat ini kedua korban masih dalam pencarian tim SAR gabungan dari Basarnas, TNI, Polri, serta masyarakat setempat. Ia juga menyampaikan saat ini tim SAR gabungan melakukan pembagian lokasi pencarian, yakni sebagian di sepanjang Sungai Wolowona dan sebagian di sepanjang Pantai Nanganesa dengan dibantu 2 kapal polair. Ia berharap pihak keluarga tetap tenang karena pihaknya bersama tim gabungan akan terus berusaha melakukan pencarian hingga korban bisa ditemukan. Ya pemirsa, hujan yang disertai angin kencang menyebabkan ruas jalan Sabuk Merah di wilayah perbatasan Indonesia Timor Leste kembali amblas di Kecamatan Raihat, Kabupaten Belu. Akibatnya akses transportasi antar desa dan kecamatan nyaris lumpuh. Ruas jalan di desa ini merupakan jalan Sabuk Merah yang menghubungkan 4 kecamatan, yakni Raihat, Lasiolat, Lamaknen, dan Lamaknen Selatan. Sebelumnya ruas jalan ini pernah amblas tahun lalu akibat diguyur hujan lebat. Namun saat ini kondisinya semakin memprihatinkan karena timbunan material yang ditimbun di lokasi ini mulai amblas akibat air hujan. Ruas jalan yang amblas ini diperkirakan sekitar 25 hingga 30 meter dengan kedalaman sekitar 3 meter. Sejumlah pengendara roda 2 dan 4 harus berhati-hati jika melewati ruas jalan ini karena sebagian besar aspal telah amblas. Diperkirakan jika ruas jalan tersebut putus total maka akan mengisolasi sejumlah desa, serta akses transportasi menuju pusat kota harus melewati jalur alternatif yang cukup jauh. Sejumlah warga dan pengendara yang melewati jalur ini berharap agar kondisi jalan ini segera diperbaiki sehingga akses transportasi bisa kembali normal. Dia amblas ulang lah ini kapan kakak di jalan jatuh nih? Ini 1 tahun yang lalu ke Setelah bulan 7 dong. ke bulan 7 ya. Kalau baru-baru sempat timbul juga. Oh, Habis itu habis dia jatuh kembali tangan jatuh. kalau auto lewat normal. Oh, normal. Ini dari 2023 ini, yang baru-baru hujan lebat ini. Dia longsor lagi. Iya. Bulan sekitar bulan Januari.
Bapak longsor ini, sebelumnya yang jalan pernah amblas juga. Iya, pernah. Oh, baru dong timbun ya. Iya, berarti. Bapak, kalau jalan ini dia kalau putus, akses di sini susah tidak? Susah. Ini paling susah sudah. Parang saja ini sistemnya. Kalau sekarang motor, mobil dong melintas harus hati-hati ya. Hati-hati. Ruas jalan tersebut merupakan akses satu-satunya bagi masyarakat di beberapa desa di wilayah Kecamatan Raihat, sehingga warga membutuhkan perhatian pemerintah untuk segera memperbaiki jalan ini. Ya pemirsa, akses Jalan Lingkar Utara ruas Lato Kawaliwu yang menghubungkan desa antar Titehena dan Kecamatan Lewo Lemba, Kabupaten Flores Timur terancam putus akibat abrasi. Di sepanjang ruas jalan di wilayah utara Flores bagian timur banyak sekali ditemukan titik kerusakan, bahkan ada titik ruas jalan nyaris putus akibat diterjang gelombang tinggi yang terjadi hampir setiap saat. Hal ini menyebabkan sarana talut penahan banjir rusak dan mengikis badan jalan. Ruas jalan Trans Utara yang menghubungkan antar kecamatan ini merupakan jalur utama perdagangan bagi masyarakat di wilayah Kecamatan Lowolema dan Titehena menuju kota Larantuka maupun menuju kota Maumere, Kabupaten Sika. Abrasi pantai di sepanjang ruas jalan utara tersebut mulai menyentuh bahkan hingga di sepanjang ruas jalan utara. Maksud kami, mulai menyentuh bahkan hingga berpotensi merusakkan badan jalan karena luas badan jalan pada titik abrasi ini tidak lagi maksimal. Bahkan plat dekernya sudah terlihat mulai gantung akibat pengikisan terpaan gelombang. Sebagian penahan gelombang yang dibangun dengan konstruksi beton pun sudah hancur berantakan akibat terpaan gelombang. Potensi dan ancaman putusnya jalan Trans Utara ini merupakan satu-satunya akses mobilisasi barang dan manusia bagi segenap masyarakat di wilayah Kecamatan Lowolema dan Kecamatan Titehena yang selama ini dimanfaatkan untuk kepentingan moda transportasi darat masyarakat di dua wilayah kecamatan ini, khususnya pengangkutan hasil pertanian dan perkebunan masyarakat menuju kota Maumere. Penanganan untuk mencegah kerusakan jalan akibat abrasi pantai perlu segera dilakukan sehingga akses mobilitas barang dan jasa serta pertumbuhan ekonomi masyarakat tidak terhalang hanya karena kondisi ruas jalan utara ini putus total. Dari Flores Timur, Patman Werang, TVRI NTT. Kita beralih ke Kabupaten Ngada. Masyarakat diharapkan untuk tidak melakukan aktivitas di luar rumah agar terhindar dari musibah dan mewaspadai banjir bandang dan tanah longsor yang bisa saja terjadi akibat cuaca buruk. Aktivitas masyarakat di Kabupaten Ngada dalam kurun waktu beberapa hari ini mengalami gangguan akibat hujan deras disertai angin kencang, serta diperburuk dengan udara yang dingin dan yang dapat mengancam keselamatan serta kesehatan masyarakat, khususnya saat melakukan aktivitas di luar rumah. Pemda Ngada bersama Polres Ngada dan Kodim 1625 terus melakukan pemantauan serta pengawasan melalui anggotanya yang tersebar di desa untuk selalu mengingatkan warga agar mewaspadai cuaca buruk dengan tidak bepergian keluar rumah serta menghindari kegiatan di sepanjang bantaran sungai maupun aktivitas penangkapan ikan di laut. Walau belum ada bencana yang ditimbulkan oleh cuaca buruk, tetapi masyarakat diminta untuk segera mencari lokasi yang aman dari potensi wilayah yang rentan terhadap bencana alam akibat hujan lebat dan angin kencang. Wakil Bupati Ngada, Raimundus Bena, menghimbau agar masyarakat Kabupaten Ngada jangan lengah dan terus meningkatkan kewaspadaan karena hujan angin yang ekstrem serta terjadi setiap hari dengan tidak bepergian keluar rumah karena sangat membahayakan keselamatan diri. Cuaca ekstrim dan angin kencang ini dialami sejak kemarin. Dan tadi malam juga cukup kencang. Namun kita belum mendapatkan laporan terkait kerugian akibat angin kencang itu ya. Mudah-mudahan dalam 1-2 jam ke depan atau hari ini kita bisa mendapatkan laporan itu dari dinas terkait ataupun dari masyarakat. Himbauan saya terhadap masyarakat tetap waspada. Kalau memang ada hal-hal yang tidak penting di luar rumah, untuk sementara dalam rumah,
kalaupun keluar rumah hati-hati, waspada. Pantauan TVRI di Kabupaten Ngada sangat sering terjadi cuaca buruk, khususnya di pagi hari dan sore serta malam hari. Hujan deras dengan intensitas tinggi sangat mengganggu kegiatan masyarakat, termasuk aktivitas ekonomi dan dunia pendidikan. Dari Kabupaten Ngada, Lexi Nunu, TVRI NTT melaporkan. Sementara itu pemirsa, banjir bandang merusak tempat wisata kolam pemandian air panas Detu Soko Jumat petang. Banjir bandang ini disebabkan oleh luapan sungai Molu Jaga yang menyeret lumpur dan kayu. Banjir bandang ini datang secara tiba-tiba menyebabkan meluapnya sungai Molu Jaga sehingga sejumlah fasilitas yang ada di tempat wisata tersebut rusak akibat diterjang banjir. Kadis Pariwisata Martinus Satban sebagai pihak pengelola melalui sambungan telepon menyampaikan terkait banjir bandang yang menimpa kolam pemandian air panas Detu Soko saat ini sudah sementara dibersihkan dan akan dibuka kembali dalam 1-2 hari ke depan. Ia juga menyampaikan ada sejumlah fasilitas yang rusak, yakni pagar pengaman, aksesoris jembatan dan sejumlah kamar ganti yang dipenuhi lumpur serta kayu dan butuh waktu untuk dibenahi. Untuk diketahui, selain kolam pemandian air panas, sejumlah areal persawahan milik warga Kecamatan Detu Soko sepanjang sungai tersebut juga terendam banjir. Dari Kabupaten ND, Obitadi, TVRI NTT. Ya pemirsa, pasca dirusak banjir sebanyak 2 kali dalam 2 bulan terakhir, jembatan Kapsali tidak perlu penanganan secara tanggap darurat, tetapi perlu percepatan perbaikan permanen. Sejak akhir Desember 2022, tembok penahan jembatan Kapsali yang menghubungkan antara jalan raya dan jembatan jebol karena diterjang banjir. Akibatnya akses jalan ke beberapa kecamatan di wilayah Amphoang putus. Dinas PUPR Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan upaya perbaikan tanggap darurat dengan melakukan perbaikan tanggul penghubung antara jalan raya dengan jembatan. Juga normalisasi kali dengan mengeruk material kali yang menumpuk di bawah jembatan. Setelah itu, banjir kembali melanda pekerjaan tersebut dan kembali rusak. Akibatnya jalur utara ke wilayah Amphoang hingga Oepoli batas negara NKRI dengan Timor Leste terputus. Bahkan hingga saat ini masyarakat menyeberang dengan menggunakan perahu, sedangkan jalan alternatif sendiri harus melewati Kali Kapsali. Tetapi kendaraan harus berukuran besar. Terkait hal ini, Ketua FPRB Kabupaten Kupang, Elfrid Sane, mengatakan melihat kondisi kali dan jembatan Kapsali saat ini yang sudah berulang kali diterjang banjir hingga tidak lagi bisa diakses. Kali Kapsali ini tidak bisa ditangani secara tanggap darurat, tetapi harus secara permanen. Karena jika diperbaiki secara tanggap darurat, maka akan mudah rusak. Tetapi jika diperbaiki secara permanen, maka kerusakannya akan lama. Adapun bagian yang harus diperbaiki di kali dan jembatan Kapsali secara permanen adalah pekerjaan bronjong sebagai tembok penahan pada tanggul penghubung jalan dengan jembatan. Selain itu, pekerjaan yang perlu ditangani adalah bronjong untuk normalisasi Kapsali tersebut. Bukan baru selesai dikerjakan, tapi hanya pemasangan gelagar atau besi untuk supaya masyarakat bisa lewat. Hanya memang dalam keadaan respon bencana atau tanggap darurat bencana hidrometeorologi, sehingga kalau intensitasnya memang itu kemarin sudah diperkirakan kalau yang dilakukan normalisasi itu kalau dalam intensitas besar pasti dia akan meluap dan membuat sambungannya itu putus. Ya, harapannya kita sambil menanti melihat informasi dari BMKG sehingga proses perbaikan secara betul-betul perbaikan, bukan karena tanggap darurat itu bisa dikerjakan oleh Balai Jalan dan Jembatan Provinsi. Kupang, Kris Poto, TVRI NTT melaporkan. Ya pemirsa, dalam upaya pembersihan material longsor di lokasi longsor yang ada di Kecamatan Takari, BPJN menghadapi kendala karena kendaraan yang tidak tertib dan masyarakat yang tidak berkepentingan datang di lokasi longsor. Beginilah kondisi terakhir di lokasi longsor.
Nampak puluhan kendaraan besar dan kecil mengantri di sisi kiri dan kanan sepanjang 500 meter di sekitar jalan menuju lokasi longsor. Selain itu banyak masyarakat yang tidak berkepentingan keluar masuk di lokasi tersebut. Akibatnya terjadi kemacetan di ruas jalan tersebut. Kasatker 1 BPJN NTT Azhari mengatakan kendala yang dihadapi BPJN NTT saat ini di lokasi longsor adalah masalah pengangkutan material dari timbunan longsor, di mana truk yang mengangkut material longsor terhalang kendaraan umum yang akan menyeberang baik itu ke arah Soe Timor Tengah Selatan maupun ke arah Kota Kupang melalui jalan darurat yang ada di sebelah kiri sisi longsoran. Tentunya hal ini menambah waktu perjalanan truk yang datang dan keluar dari lokasi longsor, di mana truk tersebut mengalami kesulitan karena terjebak macet. Bahkan karena terjebak macet, seharusnya truk membutuhkan 1 jam untuk sampai di lokasi longsor, tetapi karena terjebak macet sehingga membutuhkan waktu hingga 3 jam untuk sampai di lokasi longsor tersebut. Tentunya hal ini bermasalah pada pengaturan lalu lintas oleh pihak Satlantas Polres Kupang dan Polda Nusa Tenggara Timur. Ia menambahkan selain kendaraan yang mengakibatkan macet, juga masih banyak masyarakat yang tidak berkepentingan datang ke lokasi longsor untuk menonton pekerjaan di lokasi longsor. Tentunya hal ini juga mengakibatkan pekerjaan BPJN melambat. Kalau kendala sih sepertinya untuk pengangkutan material dari bahan timbunan sering terkendala karena terhalang oleh kendaraan umum yang akan menyeberang atau melewati ruas jalan darurat yang ada di sebelah kiri sisi longsoran. Nah itu menambah waktu untuk pengantaran bahan menjadi lebih kurang 3 jam kalau macet. Kalau tidak macet ya bisa dalam waktu 1 jam juga bisa sampai ke lokasi penimbunan untuk jalan alternatif. Kasatker 1 BPJN NTT Azhari berharap Satlantas Polres Kupang dan Polda Nusa Tenggara Timur bisa mengatur dengan sebaik-baiknya kendaraan yang masuk ke lokasi longsor agar truk mengangkut material tidak lagi terhalang bahkan hingga terjebak macet. Selain itu, pihak kepolisian juga menertibkan masyarakat yang tidak berkepentingan agar tidak masuk dengan bebas di lokasi longsor. Dari Kabupaten Kupang, Kris Poto, TVRI NTT. Ya pemirsa, kita beralih ke Kabupaten Flores Timur. Pekerjaan jalan hotmix ruas Tua Kepa Tenawahang, Kecamatan Titehena yang dibiayai melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Flores Timur tahun anggaran 2022 dengan alokasi anggaran sebesar 9 miliar lebih diduga dikerjakan secara asal-asalan alias asal jadi. Berdasarkan pantauan TVRI di lokasi kegiatan fisik pengerjaan ruas jalan ini, ternyata pada sejumlah titik pekerjaan yang sudah di hotmix kini sudah mengalami kerusakan yang sangat parah, di mana ada sebagian bongkahan aspal terangkat, ada juga bagian dalam jalan yang tenggelam akibat beban tekan, sehingga menjadi kolam genangan lumpur. Sementara kegiatan pekerjaan penunjang lainnya seperti rabat dan saluran drainasenya pun belum dikerjakan secara sempurna. Menurut Kepala Desa Tenawahang, Bernardus Belawa Sogen, pelaksanaan kegiatan pengerjaan ruas jalan Tua Kepa Tenawahang dikerjakan sejak bulan Juni dan berakhir pada Desember 2022. Dari alokasi waktu yang ada, namun kegiatan pengerjaan ruas jalan ini hingga saat ini pun belum diselesaikan, di mana hotmix dikerjakan baru sekitar 2 km, sementara pada bagian lainnya masih dengan pekerjaan penimbunan atau pekerjaan agregat. Dari hasil fisik pekerjaan yang ada, jelas terlihat secara kasat mata, timbunan aspalnya sangat tipis, sehingga ada bagian yang sudah mulai hancur dan terbongkar karena dikerjakan tidak sesuai dengan standar dan berkualitas tinggi. Sampai tahap ini sepertinya sudah lewat waktu pengerjaan dari Desember lalu. Fisiknya sudah, hotmix-nya sudah 2 kilo, tapi ini yang hotmix kemarin juga saya lihat banyak yang mulai terkupas. Kemudian di beberapa ruas sirtunya sepertinya tidak ini. Saya sempat lewat juga, lembek mungkin kualifikasi sirtunya mungkin tidak pas atau mungkin karena hujan.
Tenawahang menyayangkan pekerjaan tersebut. Pihaknya sebagai pimpinan wilayah sekaligus pengguna jalan tentunya sangat mengharapkan jalan itu dibangun dengan hasil maksimal dan dapat dimanfaatkan dalam waktu yang lama. Namun kini sudah mulai rusak sehingga Kades pun berharap agar pekerjaan tersebut hendaknya dapat diperbaiki kembali dengan sikap tegas dari dinas teknis terkait. Dari Flores Timur, Patman Werang, TVRI NTT. Sementara itu pemirsa kecewa dengan Bupati dan DPRD Timor Tengah Selatan yang tidak tepati janji untuk membangun jalan hot mix. Warga di Kelurahan Nunumeu, Kota Soe menutup jalan masuk ke SD Impres Taup Neno dan SMP Negeri 2 Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan. Nikanor Ale, Ketua RT 16 Kelurahan Nunmeu, Kecamatan Kota Soe didampingi sejumlah tokoh masyarakat setempat mengatakan bahwa mereka sangat kecewa dengan janji Bupati Timor Tengah Selatan dan DPRD Timor Tengah Selatan yang terus-menerus berjanji untuk memperbaiki jalan masuk ke SD Impres Taup Neno dan jalan masuk ke SMP Negeri 2 Kota Soe. Namun hingga saat ini janji tinggal janji, tidak ada realisasi sehingga terpaksa mereka masyarakat sekitar sepakat untuk menutup jalan selama 2 minggu hingga ada jawaban dari pemerintah. Hingga ada jawaban dari pemerintah baru akan dibuka kembali. Selain itu mereka tegas menolak politik tipu. Pihaknya bersama warga lainnya berjanji untuk tahun depan tidak ikut memilih dan jangan membangun TPS di wilayah mereka jika tidak memperbaiki jalan masuk di 2 cabang, yakni cabang masuk SD Impres Taup Neno dan SMP Negeri 2 Kota Soe. Minta itu untuk tingkatkan mutu, mau share itu atau mau bagaimana, kami lihat. Ada ketua tim bilang begini, oh begitu, saya bilang iya. Dia bilang, ini bukan mau tingkatkan mutu, tapi nanti langsung putih. Begitu, dia bilang, saya janji kalau saya punya figur terpilih, paling lambat 2 bulan sudah kerja, sebelum 100 hari kerja, sudah kerja. Oh ini paling cuma 1 M, sako. Itu ketua tim yang bicara, yang sekarang yang jabat ini Pak. Dari itu yang membuat kami kecewa. Selanjutnya Aksamina Banda, warga setempat mewakili ibu-ibu dengan tegas mengatakan bahwa jika tidak perbaiki dua jalan cabang masuk SD Impres Taup Nenu dan SMP Negeri 2 Kota Soe, Bupati dan anggota DPRD jangan berani masuk ke lingkungan Kelurahan Nunumeu untuk kampanye. Karena jika tidak mereka akan sepakat untuk mengusir. Pasalnya 2 jalan tersebut berada tepat di jantung Kota Soe. Namun kondisi jalan sangat jelek, sudah ribuan kali dilakukan survei dan wawancara oleh Dinas PUPR Kabupaten Timor Tengah Selatan. Namun sampai saat ini tidak ada realisasi perbaikan, sehingga mereka sepakat untuk menutup jalan sampai ada jawaban dari pemerintah daerah Timor Tengah Selatan. Dia menuding Bupati dan DPRD dipilih hanya untuk bangun rumah tangga sendiri tanpa memperhatikan masyarakat. Sudah datang ke sendiri begini, jangan sampai datang ke kami mengharapkan yang enak-enak, terakhir sampai berlarut-larut. Kalau bisa sudah datang ke survei, perhatikan, bahkan wawancara, tolong kok kalau bisa dalam waktu dekat. Apalagi di sekitar sini ada SD yang mau bilang SD inti yang nanti pelaksanaan ujian. Tetap tutup begini. Nanti bagaimana dengan anak-anak kelas 6 yang nanti mau ujian. Jadi harapan kami jangan hanya bilang survei, tapi nanti tahun depan begini juga ini jalan belum apa. Tampak puluhan warga dan tokoh masyarakat Kelurahan Nunumeu, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan menutup 2 jalan masuk cabang utama masuk SMP Negeri 2 Kota Soe dan jalan masuk ke SD Impres Taup Neno. Dari Timor Tengah Selatan, Evan Baitanu, TVRI NTT. Pemirsa, informasi menarik dan teraktual lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut. Untuk itu tetaplah bersama kami. Halo Sobat Digital, di daerahmu sudah ada sinyal TV digital belum? Ini cara mengetahui jangkauan siaran TV digital di daerah kamu.
Pertama, download aplikasi Sinyal TV Digital di Play Store jika kamu menggunakan HP Android dan App Store untuk aplikasi iOS. Kedua, pilih aplikasi Play Store atau App Store di smartphone kamu. Ketiga, ketik di area pencarian aplikasi Sinyal TV Digital. Keempat, install aplikasi Sinyal TV Digital di smartphone kamu. Kelima, buka aplikasi Sinyal TV Digital kamu. Kamu bisa mencari semua informasi sinyal televisi digital di aplikasi ini. Ketik daerah kamu di area pencarian, otomatis aplikasi ini memberikan informasi apakah sudah ada sinyal siaran televisi digital di daerah kamu. Di aplikasi ini, kamu akan mendapatkan informasi mengenai pemancar siaran digital, konten siaran digital, dan kekuatan sinyal digital di daerah kamu. Selamat mencoba Sobat Digital! Kanan dikit. Geser lagi. Deso. Deso. Ya. Deso. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Ya pemirsa, pesawat Lion Air dengan nomor penerbangan JT693 tujuan Surabaya menunda keberangkatannya pada Minggu pagi 26 Februari 2023 karena insiden telepon seluler yang mengeluarkan asap dan terbakar di kabin. Pesawat Lion Air dengan nomor penerbangan JT693 tujuan Surabaya menunda keberangkatannya pada Minggu pagi 26 Februari 2023 karena insiden telepon seluler yang mengeluarkan asap dan terbakar di kabin. Menurut keterangan resmi yang dirilis oleh pihak maskapai, pesawat jenis Boeing 737-900ER yang membawa 163 penumpang tersebut dijadwalkan terbang pada pukul 6.20 waktu Indonesia Tengah dari Bandara El Tari Kupang menuju Bandara Juanda, Surabaya. Setelah boarding atau menaikkan penumpang selesai, pesawat kemudian didorong mundur atau pushback untuk bersiap melakukan lepas landas. Namun ketika bersiap menuju runway atau landasan pacu, salah seorang penumpang di kursi 9D merasakan hawa panas di saku celananya yang ternyata diakibatkan oleh ponselnya yang terbakar dan mengeluarkan asap. Diduga karena panik, penumpang tersebut membuang ponselnya ke lantai pesawat dan menginjaknya agar api padam. Namun api malah membesar dan membakar karpet kabin pesawat. Hal tersebut memicu kepanikan penumpang lain. Salah seorang penumpang di dekat pintu darurat langsung membuka pintu darurat di sebelah kiri pesawat. Mengetahui kejadian tersebut, kru penerbangan dan pilot memutuskan untuk menunda penerbangan dan kembali memarkirkan pesawat di tempat semula untuk dilakukan investigasi dan pemeriksaan menyeluruh. Menurut Humas Bandara El Tari, Devi Budi Handayani, para penumpang yang mengalami penundaan penerbangan tersebut telah melanjutkan penerbangan menuju Surabaya menggunakan pesawat pengganti pada Minggu siang. Agung Pras, TVRI NTT. Ya pemirsa, Dinas Kesehatan Kabupaten Timor Tengah Selatan menyimpulkan sebab keracunan satu keluarga di Timor Tengah Selatan karena tercemarnya bahan kimia pupuk urea yang disimpan bersamaan dengan bahan makanan. 2 korban meninggal akibat kehabisan cairan shock hipovolemik. Stefanus R. Tupen, Koordinator Epidemiologi Kesehatan pada Seksi Pencegahan Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Timor Tengah Selatan menjelaskan bahwa berdasarkan hasil investigasi dinas ke lokasi kejadian rumah korban, rumah tempat korban tinggal tidak ada sekat di mana bahan
bahan makanan ubi jalar, dan beras serta sayur mayur disimpan bersamaan dengan bahan kimia pupuk urea dan pupuk lainnya yang sudah cair dan lembek seperti lumpur sehingga bahan kimia tersebut tercemar ke makanan yang disimpan bersamaan sehingga disimpulkan bahwa sebab keracunan satu keluarga itu akibat tercemarnya bahan kimia dengan makanan. Sedangkan sebab kematian bagi 2 korban bocah akibat kehabisan cairan shock hipolemik karena terlambat pertolongan. Dugaan kami, menurut keterangan yang kami ambil dari orang tua korban, bahwa mereka malam itu mereka makan ubi jalar dengan labu lilin. Sehingga dugaan kami bahwa mereka keracunan karena makanan yang mereka konsumsi, yang mereka makan itu tercemar dengan bahan kimia dari pupuk itu, dengan bahan kimia dari pupuk. Dan sebenarnya meninggalnya karena tidak mencari pertolongan. Proses sampai rumah sakit, langsung pasang infus, lalu pasang O2, habis pasang kateter juga, asbang air besar, langsung gendara. Selanjutnya buang air kecil juga kuning. Sekarang perawatan lagi sehat sekarang. Sudah sehat ya? Sudah sehat. Artinya mau pulang sekarang? Iya, pulang sekarang. Pantauan wartawan di ruang rawat Puskesmas Kapan, Molo Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan, kondisi korban keracunan masih lemah namun sudah bisa pulang karena sudah ada perubahan kesembuhan. Dari Timor Tengah Selatan, Evan Baitanu melaporkan. Ya pemirsa, Pengadilan Negeri Kelas 1 A Kupang kembali laksanakan sidang kasus pembunuhan dengan agenda pledoi atau pembacaan nota pembelaan dari terdakwa Ira Uwa yang dituntut 20 tahun penjara. Pengadilan Negeri Kelas 1 A Kupang kembali laksanakan sidang kasus pembunuhan PNKC dengan agenda pledoi atau pembacaan nota pembelaan dari terdakwa Ira Uwa yang dituntut 20 tahun penjara. Pada sidang yang kembali digelar secara daring karena terdakwa mengikuti sidang dari lapas perempuan tersebut, hakim yang keseluruhan ketua dan anggotanya wanita memberikan kesempatan kepada Ira Uwa untuk membacakan pembelaan secara pribadi. Dalam pembelaan pribadinya, ia memohon agar ia dibebaskan dari segala tuduhan karena menurutnya dirinya juga korban dari suaminya yang berselingkuh dan tidak menyangka suaminya tega membawanya ke penjara. Sedangkan menurut pledoi dari kuasa hukum terdakwa, mereka tidak sependapat dengan tuntutan jaksa penuntut umum dan meminta agar majelis hakim membebaskan terdakwa. Karena menurut mereka, berdasarkan fakta persidangan, terdakwa tidak melakukan dakwaan yang dituntut oleh jaksa penuntut umum. Selain itu, hakim juga harus mempertimbangkan kesesuaian satu saksi dengan saksi lainnya. Kesesuaian saksi dengan alat bukti, karena kesaksian beberapa saksi yang tidak dilengkapi bukti dukung, bukti rekaman, dan dibantah tegas oleh terdakwa. Serta terdakwa tidak mengetahui maupun menganjurkan dan menyuruh saksi Randi yang juga suaminya untuk melakukan pembunuhan. Ia juga telah meminta kepada keluarga Manafe agar menjauhi keluarganya sebelum kejadian. Terlebih, alat pendeteksi kebohongan atau lie detektor menyatakan bahwa terdakwa tidak melakukan kebohongan, sehingga melihat fakta tersebut, tim penasehat hukum terdakwa menyatakan dan meminta terdakwa harus dibebaskan. Agung Pras, Rio Jogo, TVRI NTT.
Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Kepolisian daerah Nusa Tenggara Timur adakan focus group discussion dalam rangka mencegah black campaign atau kampanye hitam pada pemilu 2024. Dalam rangka upaya pencegahan black campaign pada pemilu 2024, Kepolisian daerah Nusa Tenggara Timur melalui Direktorat Intelkam mengadakan focus group discussion dengan tema optimalisasi partisipasi masyarakat Nusa Tenggara Timur guna mengantisipasi black campaign dan politik identitas dalam rangka terciptanya pemilu tahun 2024 yang kondusif. Acara yang dihadiri oleh KPU, Bawaslu, partai politik dan akademisi serta para mahasiswa dan pelajar sebagai pemilih pemula tersebut. Selain digelar secara luring di Hotel Sylvia, juga diikuti secara daring oleh penyelenggara pemilu dan Satintel di seluruh Polres di Nusa Tenggara Timur. Menurut Kepala Direktorat Intelkam Polda Nusa Tenggara Timur, Kombes Pol Jan W. Manuel Makatita, kegiatan tersebut merupakan upaya untuk mencegah hal yang tidak diinginkan pada pemilu 2024 mendatang. Dengan adanya kegiatan ini memberikan edukasi kepada warga dan masyarakat biar dalam penyelenggaraan pemilu bisa terlaksana dengan damai, kita menghindari black campaign, menghindari politik identitas, biar penyelenggaraan pelaksanaan pemilu bisa terlaksana sukses dan situasi politik yang kondusif. Itu Komisi Pemilihan Umum selaku penyelenggara pemilu sangat mengapresiasi dan mendukung kegiatan yang diadakan oleh Dirintelkam Polda Nusa Tenggara Timur. KPU memberikan apresiasi bahwa ada begitu banyak para pihak yang sama-sama berharap agar pemilu itu dilaksanakan dengan aman, sukses, dan lancar. Dan kegiatan hari ini adalah salah satu bentuk edukasi kepada kita semua agar kita dengan perannya masing-masing bisa memberikan pendidikan kepada seluruh komponen masyarakat sehingga penyelenggaraan pemilu itu nanti berjalan sesuai dengan mekanisme dan aturan yang sudah ditetapkan. Pemilu tanpa partisipasi masyarakat itu niscaya dapat berjalan dengan lancar, dan partisipasi dimaksud bisa dilaksanakan edukasi seperti ini atau kegiatan-kegiatan bentuk lain yang pada pokoknya kita sama-sama mau menyukseskan penyelenggaraan pemilu itu sendiri. Harapannya kita semua sama-sama mengambil bagian, berpartisipasi aktif dalam menyukseskan penyelenggaraan pemilu agar nanti kita dapat menghasilkan pemimpin bangsa baik eksekutif maupun legislatif demi membangun Indonesia yang kita cintai 5 tahun ke depan. Senada dengan Ketua KPU, Ketua Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur Nato Sarmento juga sangat mengapresiasi kegiatan tersebut karena ini merupakan bentuk sinergitas berbagai pihak dalam upaya mensukseskan pemilu 2024. Ya pemirsa, kita beralih ke Kabupaten Lembata. Bawaslu Kabupaten Lembata menerapkan 2 metode pengawasan dalam pelaksanaan pencocokan dan penelitian data pemilih oleh Pantarli. 2 metode ini yakni pengawasan melekat dan uji petik. Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kabupaten Lembata menerapkan 2 metode pengawasan dalam proses pencocokan dan penelitian atau coklit data pemilih oleh KPU. 2 metode tersebut yakni pengawasan melekat pada setiap pelaksanaan coklit di TPS dan metode uji petik dengan sampel 10 kepala keluarga per hari per desa. Coklit data pemilih yang dilakukan oleh petugas pemutakhiran data pemilih atau Pantarli ini telah berjalan sejak 12 Februari lalu. Anggota Bawaslu Kabupaten Lembata, Thomas Febri Bayo, mengatakan 2 metode ini dilakukan untuk mengatasi kekurangan personil pengawas di lapangan yang jumlahnya tidak sebanyak petugas Pantarli. Dia menjelaskan uji petik yang dilakukan petugas pengawasan di lapangan akan direkap dan dijadikan dasar untuk kepentingan monitoring. Febri juga menjelaskan para petugas di lapangan telah dibekali dengan pengetahuan dan alat untuk melakukan proses pengawasan ini. Kan Pantarli ini kerjanya kan berbasis TPS. Ya. Nah, sehingga Bawaslu melakukan proses pengawasan dengan 2 metode. Pertama pengawasan melekat, itu Panwaslu Desa Kelurahan melakukan pengawasan secara langsung itu terhadap Pantarli
Di minggu pertama, Panwaslu Kelurahan Desa melakukan dengan metode uji petik. Nah, jadi itu 2 metode pengawasan yang sementara ini sedang dijalankan. Hingga saat ini, sebanyak 417 petugas Pantarli sedang melakukan proses pencocokan dan penelitian data pemilih di seluruh TPS di desa dan kelurahan yang tersebar di Kabupaten Lembata. Andri Atagoran, TVRI NTT melaporkan. Pemirsa, aktivitas membaca buku menjadi sarana pengembangan literasi. Dinas Karsipan dan Perpustakaan Timor Tengah Selatan mencatat bahwa perpustakaan di Timor Tengah Selatan saat ini sepi pengunjung. Dinas Karsipan dan Perpustakaan Timor Tengah Selatan mencatat bahwa perpustakaan daerah akhir-akhir ini sepi pengunjung. Kadis Karsipan dan Perpustakaan Timor Tengah Selatan, John Sunbanu mengatakan, rata-rata kunjungan per hari berkisar antara 5 sampai 10 orang. Kunjungan ini pun akan bertambah jika ada siswa-siswi yang ditugaskan pihak sekolah untuk berkunjung sekadar untuk membaca ataupun mengerjakan soal-soal. John mengakui buku memiliki peran penting dalam mengembangkan budaya baca tulis. Karena itu mereka memiliki sejumlah program untuk mendekatkan buku-buku ke tengah-tengah pembaca. Salah satunya adalah mengunjungi sekolah-sekolah, baik sekadar memberikan motivasi kepada siswa ataupun memberikan bantuan buku-buku. Mereka juga berencana untuk membuat aplikasi bacaan digital agar bisa diakses secara lebih mudah. Selain ke sekolah-sekolah, mereka juga telah membuka kerjasama dengan taman-taman baca di masyarakat Timor Tengah Selatan agar bisa meminjam buku-buku di perpustakaan. Dirinya berharap budaya membaca ataupun menulis terus tumbuh di kalangan generasi muda. Jadi kalau anak sekolah atau dari perguruan tinggi yang membutuhkan dokumen-dokumen itu, mereka banyak yang di sini. Namun di dalam sini pelayanannya kita dengan apa yang ada, memanfaatkan sarana yang tersedia yang ada di sini. Kita tidak bisa keluar dari apa yang ada. Dengan persyaratannya mereka ada yang mengerjakan tugas, langsung selesai tugasnya di sini, ada juga yang membawa buku pulang, dalam hal ini meminjam buku untuk bawa pulang untuk mengerjakan di rumah. Dari Timor Tengah Selatan, Ambuga Lamauran, TVRI NTT. Ya pemirsa, memasuki masa Prapaskah 2023, umat Katolik di kota Keva Menanu, Timor Tengah Utara, diminta untuk mendamaikan diri dengan Allah dan sesama. Hari Rabu Abu yang diperingati umat Katolik sedunia ini diimani sebagai awal tanda tobat bagi umat Katolik dengan menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan melalui puasa dan pantang selama 40 hari menjelang peringatan wafat Isa Al-Masih 7 April 2023 mendatang. Mengawali masa Prapaskah ini telah ditandai dengan pemberian abu yang telah diberkati imam pada dahi seluruh umat dengan mengikuti misa suci hari Rabu kemarin di Gereja Santo Yohanes Pemandi Naisleu. Dalam khotbahnya, Pastor Rekan Paroki Santo Yohanes Pemandi Naisleu Keva Menanu, Romo Diki Mauleto, mengajak seluruh umat Katolik yang ada mendamaikan diri dengan Allah dan sesama. Sebab masa puasa merupakan masa penuh rahmat, berbelas kasih dan pemulihan diri untuk kembali bertemu dengan Tuhan. Kita yang diciptakan dari api dan akan kembali menjadi api, dan itulah hakikat diri kita. Itulah yang ingin dinyatakan Tuhan. Maka ketika kesempatan ini ditawarkan kepada kita, janganlah pernah membuang-buang waktu itu, tetapi milikilah sesuatu yang berharga di balik hatimu yang tersembunyi untuk membangun sesuatu yang berguna, tidak saja untuk keselamatan diri, tetapi juga untuk keselamatan orang-orang yang berada di sekitar. Pantauan TVRI perayaan Misa Suci Rabu Abu di Gereja Santo Yohanes Pemandi Naisleu Keva Menanu dipadati ribuan umat Katolik baik pagi maupun sore.
Selama masa Prapaskah 40 hari ke depan, banyak perayaan khas dengan suasana tobat yang akan dijalani umat Katolik. Mulai dari puasa dan pantang, pembinaan rohani, prosesi jalan salib setiap hari Jumat, serta pengakuan dosa menjelang Tri Hari Suci. Joseph Praso, TVRI NTT melaporkan. Pemirsa, umat Muslim di Kabupaten Ngada melakukan doa bersama dalam merayakan Isra Mi'raj dan hari ulang tahun Korem 161 Wirasakti ke-62 tahun, sekaligus sebagai momen untuk menjalin rasa persaudaraan dalam bingkai NKRI untuk Indonesia yang tangguh dan kuat. Bertempat di Aula Kodim 1625 Ngada, umat Muslim yang ada di Kota Bajawa melantunkan doa bersama sebagai ungkapan rasa syukur dalam merayakan Isra Mi'raj serta hari ulang tahun Korem 161 Wirasakti yang memasuki usia ke-62 tahun. Perayaan keagamaan yang dipadu dengan semangat cinta tanah air dan bina rasa persatuan serta persaudaraan ini berjalan dengan hikmat dan sederhana, diiringi dengan lantunan doa serta tabuhan rebana sebagai ungkapan cinta kepada Allah yang Maha Kuasa atas rahmat dan nikmat kehidupan yang dialami oleh umat Muslim. Selain doa bersama, kegiatan keagamaan ini juga diisi dengan ceramah dan makan bersama sebagai satu kesatuan keluarga, sembari mempererat tali silaturahmi di antara sesama umat Muslim. Dandim 1625 Ngada Letkol CZI Deni Wahyu Setiawan menuturkan bahwa dirinya sangat berterima kasih kepada semua elemen organisasi Islam yang ada di Kabupaten Ngada yang berperan aktif dalam cara syukuran ini dengan tetap mengedepankan rasa persaudaraan dan kebersamaan untuk membangun bangsa negara, khususnya Kabupaten Ngada yang tercinta. Kota Kodim 1625 Ngada beserta dengan seluruh elemen masyarakat melaksanakan kegiatan ibadah peringatan Isra Mi'raj, di mana kebetulan bersamaan dengan hari ulang tahun Korem 161 yang ke-62, sehingga sudah sewajarnya kalau kami gabungkan kegiatan ini untuk mendapatkan manfaat hibroh, kemudian mendapatkan ukhuwah rasa persatuan di umat Islam, terutama di daerah wilayah Ngada. Letkol Deni Wahyu Setiawan juga berharap agar masyarakat umat Muslim bisa berkontribusi untuk membangun Kabupaten Ngada dengan bersama umat beragama lainnya menjaga persatuan dan kesatuan serta selalu membina relasi yang harmonis dalam kehidupan beragama dalam bingkai NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Dari Kabupaten Ngada, Lexi Nunu, TVRI NTT. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Tak lupa kami terus mengajak Anda untuk tetap menaati protokol kesehatan guna mencegah penularan COVID-19 dan berbagai virus menular lainnya. Mari beralih ke TV digital untuk kualitas yang lebih baik. Terus saksikan Nusa Tenggara Timur hari ini yang menyajikan informasi secara santun, lugas dan berimbang hanya di TVRI Nusa Tenggara Timur, media pemersatu bangsa. Akhir kata, saya Giti Berkanis. Dan saya Juret Kapitan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan sampai jumpa.